Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pengertian dari sewa guna usaha dan dasar hukum dari sewa guna usaha ataupun leasing. Yang pertama yaitu pengertian dari sewa guna usaha. Itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya tulis yang memiliki arti menyewakan. Menurut surat keputusan bersama Menkyu, itu juga dari Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tentang perizinan usaha leasing. Dan selanjutnya yaitu menurut Kepmenkyu tentang kegiatan sewa guna usaha, itu pasal 1. Dan selanjutnya yaitu pengertian menurut Equipment Leasing Association. Leasing itu mempunyai makna ataupun arti yaitu perjanjian antara lessor dan lessee untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih oleh lessee. Di sini juga ada beberapa pengertian di atas, maka terdapat beberapa unsur mengenai sewa guna usaha, yaitu yang pertama adanya suatu perusahaan pembiayaan, terus adanya calon menyewa guna usaha, menyediakan barang modal, terus keterbatasan jangka waktu, pembayaran secara berkala, hak opsi bagi lessee, dan yang terakhir ada nilai sisa. Dan selanjutnya yaitu dasar hukum sewa guna usaha ataupun dasar hukum dari leasing. Sewa guna usaha itu ada dua sifat. Yang pertama yaitu sifat pokok maupun bersifat administrasi. Yang pertama yaitu dasar hukum pokok sewa guna usaha, yaitu pasal 1338 KUH merupakan dasar hukum pokok karena dalam pasal ini diatur mengenai perikatan. Dan yang kedua yaitu dasar hukum bersifat administratif, yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu Kepres RI nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Dan yang kedua yaitu SKB 3 menteri, yaitu terdiri dari Menteri Keuangan, terus Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Dan yang ketiga yaitu keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1251 tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dan yang keempat itu keputusan Menteri Keuangan RI tentang pengadaan barang modal berfasilitas melalui perusahaan sewa guna usaha ataupun leasing. Dan yang terakhir yaitu keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1159 itu tahun 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha ataupun leasing. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewa guna usaha itu ada dua sifat. Yang pertama yaitu sifat pokok maupun bersifat administrasi. Yang pertama yaitu dasar hukum pokok sewa guna usaha, yaitu pasal 1338 KUH merupakan dasar hukum pokok karena dalam pasal ini diatur mengenai perikatan. Dan yang kedua yaitu dasar hukum bersifat administratif, yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu Kepres RI nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Dan yang kedua yaitu SKB 3 menteri, yaitu terdiri dari Menteri Keuangan, terus Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Dan yang ketiga yaitu keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1251 tahun 1988 tentang ketentuan
dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dan yang keempat itu keputusan Menteri Keuangan RI tentang pengadaan barang modal berfasilitas melalui perusahaan sewa guna usaha ataupun leasing. Dan yang terakhir yaitu keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1159 itu tahun 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha ataupun leasing. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan leasing dan tugas pokok leasing. Untuk tujuan leasing, yaitu leasing sebagai salah satu sistem pembiayaan yang mempunyai peranan dalam peningkatan perekonomian nasional. Usaha leasing dapat membantu badan-badan dan pengusaha-pengusaha, terutama seperti perusahaan industri kecil dalam pembiayaan untuk memperoleh barang modal yang diperlukan. Kemudian untuk tujuan leasing sendiri yaitu terbagi menjadi 5. 1. Agar dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan dengan menarik konsumen yang tidak dapat membeli sekaligus. Kemudian yang nomor 2 yaitu untuk merealisasi laba jangka panjang yang lebih tinggi. Kemudian yang nomor 3 yaitu untuk meningkatkan aliran kas. Terus kemudian yang nomor 4 yaitu untuk memperoleh laba yang konstan. Dan yang terakhir yaitu untuk menghindari resiko keuangan teknologi. Berhubung dengan perusahaan leasing tentunya pasti ada fungsi dan manfaat. Untuk fungsi leasing yaitu hampir sama dengan fungsi bank, yaitu sebagai sumber pembiayaan jangka menengah dalam kurun waktu 4-5 tahun. Kemudian untuk tugas leasing yaitu leasing bertugas untuk menyediakan barang modal baik secara sewa guna usaha, baik opsi finansi lease maupun sewa guna usaha tanpa opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran yaitu dengan cara beransur-ansur. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohmah Yuliana. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan bentuk kegiatan leasing dan juga hak dan kewajiban para pihak leasing. Materi yang pertama adalah bentuk kegiatan leasing. Bentuk kegiatan leasing itu tercakup dalam tiga bentuk kegiatan. Yang pertama adalah berbentuk independent leasing company, di mana perusahaan leasing itu adalah independen atau berdiri sendiri, di mana supplier ini memungkinkan untuk berpihak sebagai produsen yang akan memenuhi produknya kepada lessor. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat mekanismenya dalam bagian berikut. Captive lessor itu adalah seorang supplier yang sekaligus sebagai produsen, itu mendirikan perusahaan leasing, kemudian dia membiayai produk-produknya untuk diserahkan kepada lessor. Nah, captive lessor ini pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan atau leasing, kemudian pihak yang kedua adalah lessor atau pemakai barang. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan mekanisme berikut ini. Bentuk kegiatan yang ketiga adalah lessor broker, di mana broker leasing ini akan mempertemukan calon lessor dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing ini biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing atas namanya. Nah, di samping itu, broker leasing ini memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan mekanisme lessor broker berikut ini. Materi yang kedua yaitu tentang hak dan kewajiban para pihak leasing. Nah, sebelum kita membahas tentang itu, akan lebih baiknya jika kita mengetahui pihak-pihak siapa saja yang berperan di dalam leasing. Yang pertama itu ada lessor. Lessor yaitu merupakan perusahaan leasing
yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua yaitu lessee, yaitu nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga ada supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di leasing. Kemudian yang keempat adalah asuransi, yaitu merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dan leasing. Oke, yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban para pihak leasing. Nah, hak dan kewajiban para pihak leasing itu yang pertama hak lessee, yaitu memperoleh fasilitas pembiayaan sewa guna dari pihak lessor untuk membiayai pembelian barang yang menjadi objek perjanjian sewa guna usaha. Yang kedua yaitu menerima barang yang menjadi objek perjanjian dari supplier tepat pada waktunya. Yang ketiga yaitu pada akhir masa kontrak lessee dapat menggunakan hak opsinya. Kemudian kewajiban dari lessee itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama membayar angsuran uang sewa guna usaha setiap bulannya tepat pada waktunya dan sesuai dengan jumlahnya. Yang kedua, mengasuransikan objek sewa guna usaha baik lessee menunjukkan sendiri perusahaan asuransinya atau menyerahkan pada pihak lessor. Yang ketiga, membayar nilai sisa pada saat menggunakan hak opsi untuk membeli barang objek sewa guna. Kemudian yang keempat adalah menyelenggarakan pembukuan yang telah diaudit oleh akuntan publik, kemudian diserahkan kepada lessor. Kemudian hak lessor. Hak lessor itu ada 3, yaitu yang pertama menerima pembayaran uang sewa tepat pada waktunya, dan yang kedua adalah memegang bukti-bukti kepemilikan atas barang objek sewa guna usaha. Kemudian yang ketiga memerintahkan lessee untuk membayar seluruh angsuran, menuntut pengembalian barang objek perjanjian, dan lessee mengakhiri perjanjian secara sepihak. Kewajiban bagi lessor itu mencakup 3 hal. Yang pertama memberikan pembiayaan pada lessee, kemudian menyerahkan barang tepat waktu dan menghubungi terlebih dahulu pihak supplier yang bersangkutan. Yang ketiga menyerahkan bukti pemindahan kepemilikan barang objek perjanjian setelah lessee menggunakan hak opsinya. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban supplier. Hak supplier itu menerima pembayaran dan kekurangan harga barang lessee dari lessor. Kemudian kewajiban supplier itu sendiri adalah menyerahkan barang lessee kepada lessor secara fidusial. Kemudian yang kedua menyerahkan dokumen yang berhubungan dengan barang lessee tersebut. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alifah Muhtar. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai produk dan kelebihan serta kekurangan dari perusahaan leasing. Saya akan membahas mengenai produk yang dihasilkan oleh perusahaan leasing. Itu secara umum ada 2, yaitu sewa barang modal dan fasilitas pinjam dana. Sewa barang modal itu maksudnya perusahaan leasing itu akan memberikan barang yang diinginkan oleh konsumen kepada supplier. Kemudian barang tersebut akan disewakan kepada konsumen dan konsumen itu membayar secara kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Namun di sini bukti kepemilikan dari barang tersebut dipegang oleh perusahaan leasing yang digunakan untuk jaminan dan nanti akan diberikan kepada konsumen apabila konsumen telah melunasi hutang kepada perusahaan leasing. Lalu yang kedua adalah fasilitas pinjam dana. Fasilitas pinjam dana ini maksudnya adalah konsumen itu bisa meminjam dana kepada perusahaan leasing, misalnya untuk kebutuhan konsumtif, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Namun di sini konsumen harus menyediakan jaminan kepada perusahaan leasing. Misalnya, yaitu adalah sertifikat rumah, sertifikat tanah, BPKB, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari leasing. Kelebihan dari leasing apabila seseorang atau konsumen itu menggunakan jasa leasing tentunya akan mendapatkan keuntungan. Yaitu 1, penghematan modal, 2, sangat fleksibel daripada pembiayaan di bank, kemudian 3, sebagai sumber dana, 4, sarana kredit jangka menengah dan jangka panjang, 5, menahan pengaruh inflasi, 6, dokumentasinya sangat sederhana,
7. Cash flow lebih baik. 8. Pengurang pajak. Dan yang ke-9, manajemen likuiditas yang lebih sederhana. Kemudian untuk kekurangan daripada leasing itu ada 4. Yang pertama, lebih mahal daripada kita membeli cash. Kemudian yang kedua, memerlukan jaminan tambahan, yaitu bisa berupa sertifikat maupun BPKB. Lalu yang ketiga, jangka waktunya tetap. Jadi TC itu tidak bisa melunasi hutangnya itu menurut sesuai dengan keinginannya. Jadi harus sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan di awal. Lalu yang keempat, suku bunganya itu tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur pembiayaan sejak dini dimulai hingga selesai. Prosedur permohonan fasilitas leasing oleh lessee pada lessor secara umum sebagai berikut. Yang pertama adalah pihak lessee mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal, fasilitas atau modal secara lisan maupun tertulis. Perjanjian sewa guna dapat berakhir karena 3 hal. Yang pertama, kesepakatan. Perjanjian dapat diakhiri kapan saja apabila para pihak telah sepakat jika lessee menggunakan hak opsinya, yaitu mengembalikan barang modal kepada lessor atau lessee membeli barang modal tersebut. Yang kedua, telah terjadi one prestasi atau breach of contract, yaitu salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak. Yang ketiga, force majeure, timbul suatu keadaan di luar kesalahan para pihak sehingga perjanjian berakhir. Sanksi yang diberikan pada lessor pada pihak lessee apabila lessee ikan janji kepada pihak lessor sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati adalah sebagai berikut. Yang pertama, berupa teguran lisan supaya segera melunasi. Yang kedua, jika teguran lisan tidak digubris, maka akan diberikan teguran tertulis. Yang ketiga, dikenakan denda sesuai perjanjian. Yang keempat, pengembalian barang atau modal yang dipegang oleh lessor, atau yang terakhir adalah penyitaan barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.